teman-teman tepok dulu teman kiri kanannya. Tepok dulu teman kiri kanannya. Tuhan bilang, Tuhan bilang, Tuhan bilang, senang melihatmu di sini. senang melihatmu di sini. Ya, asik. Sekali lagi ya, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalau gua ngomong apa kabarnya hari ini, jawabnya aku diberkati, kamu diberkati, tunjuk temannya kamu diberkati, kita semua diberkati, gitu ya. Apa kabarnya hari ini? Aku diberkati, kamu diberkati, semuanya diberkati. Amin. Yuk, kita mau angkat satu lagu. Ini lagunya gampang banget. Kita mau dangdut-dangdutan dulu. Kalau kata anak sekarang tuh kita lemesin dulu gitu. Biar gak kaku-kaku banget. Oke, siap. Mang, tarik Mang. Asik. Judulnya Yesus Kekasih Jiwaku. Boleh jempolnya agak goyang-goyang sedikit. Kita dangdutan dulu. Singer boleh agak semangat dong goyangnya. Sip, masuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, aku pujian Yesus dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Cap, stop dulu Cap nih. Gua belum lihat ada yang goyang nih. Ntar kalau nggak ada yang goyang kita tarik aja nih, gimana nih? Kita tarik ya, suruh joget depannya. Kalau nggak ada yang gerak, kita pilihin maju buat goyang di sini. Siap, kita ulangi satu kali lagi. Kita mau lemesin, bener-bener lemesin. Asik. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Asik, ini udah mulai gerak nih. Padaku kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenam. Jempolnya dong. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus. Dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Asik, teman-teman. Silakan duduk. Kita mau mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saat ini gua mau ajak teman-teman untuk duduk diam sejenak. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mau buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bunda Maria, Bunda yang kami kasihi,
Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami bersama teman-teman seiman. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini Engkau boleh selenggarakan satu kali lagi persekutuan doa. Kami berkumpul bersama teman-teman muda kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Teman-teman, gue mau sharing sedikit. Sebelum kita memulai persekutuan doa, teman-teman boleh buka mata. Mungkin teman-teman di persekutuan doa ini udah cukup tahu tentang orang tua gua. Jadi 1-2 bulan belakangan ini adalah bulan-bulan yang sulit lah buat gua secara pribadi, khususnya untuk papaku untuk papa gua. Jadi papa tuh udah didiagnosa kena penyakit serangan jantung itu kurang lebih 1 tahun belakang, tapi 2 bulan belakangan ini adalah persiapan untuk tindakan. Jadi ini sangat menguras mental, menguras tenaga, menguras waktu, dan apapun itu gue udah curahkan semuanya gitu. Untuk kesaksian, untuk sharing ini juga adalah suatu momen yang cukup berat juga buat gue untuk melakukan ini dan untuk pelayanan pada malam hari ini. Singkat cerita, beberapa hari yang lalu bokap udah operasi. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, penyakit jantung, papa itu udah sumbatannya udah banyak banget, jadi harus di bypass. Kalau di bypass tuh istilahnya jalanan di bawah macet, dia gantiin dengan jalan yang baru. Jadi dia pembuluh darahnya diganti gitu. Kalau teman-teman tahu, metode yang digunakan tuh adalah on pump. On pump tuh sedikit teknis ya teman-teman. On pump tuh jadi jantung yang ada di dalam badan itu dikeluarkan dan dibantu mesin untuk mengaliri seluruh darah dan oksigen yang ada di dalam darah. Waktu itu gue berpikir kalau semuanya ini udah gue lakukan maksimal untuk bagian gue dan keluarga, sisanya adalah bagian dokter dan Tuhan. Tetapi yang berat adalah ketika kita menggantungkan, khususnya papa, menggantungkan hidup ke orang lain, khususnya dokter. Memang dokter ahli, tapi ada kekhawatiran bahwa ini adalah hidup dan mati gitu, karena jantung gitu loh, pusat dari segalanya untuk peredaran darah. Dan pada akhirnya singkat cerita lakukan operasi kurang lebih 6-7 jam. Dan operasinya puji Tuhan berhasil tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saat ini papa sedang pemulihan untuk latihan gerak dan segala macam. Yang gue mau bilang adalah begitu hebatnya kekaguman gue bahwa dokter itu benar-benar ahli untuk melakukan sesuatu yang ini sangat penting bagi seseorang antara hidup dan mati gitu. Bagaimana ketika Tuhan, manusia aja bisa benar-benar luar biasa, apalagi Tuhan kita yang memberikan nafas kehidupan sendiri dan menciptakan kita. Yang gue mau ajak renungkan adalah bahwa setiap nafas kehidupan, setiap detak jantung yang kita miliki, itu semua dari anugerah dari Tuhan. Terkadang kita take it for granted aja. Dan dari hal itu gue melihat bahwa gak ada satupun yang gak bisa kita syukurin di dalam kehidupan ini. Jadi teman-teman,
Saat ini gue mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur. Nanti pada akhir gue mau ajak teman-teman untuk mengungkapkan rasa syukur teman-teman. Kita mau sadarin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita mau sadari bahwa karya Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada cukup apapun yang bisa menggantikan kesetiaan dari Tuhan. Inilah iman kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya suci sahabat. Benar Tuhan, Engkau sungguh dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan tidak bisa menggantikan kesetiaan. Pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, indah pengorbanan pikirkan tentangku, terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Kami mau ulangi lagu ini satu kali lagi dengan segenap hati kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Benar Tuhan, Engkau sungguh dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, dan sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh
Yes Tuhan, kami kagumi Engkau. Kami kagumi karya dari-Mu yang benar-benar berarti bagi kami, yang benar-benar menguatkan kami dan memberkati kami. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Dengan setengah suara kami mau nyanyikan lagu ini. Bagi, amin. Lu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi. Thank you Jesus. Amin. Dimengerti sungguh besar, besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami kagumi Engkau Tuhan, kami bersyukur atas karya-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Give thanks to the Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Thank you Jesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Give thanks to the Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Kami boleh berdiri di tempat ini, itu semua atas kemuliaan-Mu, atas belas kasihan-Mu. Karena kami imani bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Thank you Jesus. Dan saat ini saya mau mengundang teman-teman untuk mengungkapkan rasa syukur teman-teman. Tuhan, kami bersyukur karena pada malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami bersama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan karena Engkau menciptakan kami sebagai anak-anak yang sungguh berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi teman-teman yang tergerak, gak usah ragu-ragu untuk berterima kasih, mengungkapkan rasa syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kekuatan yang kami terima setiap hari, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk terkhusus orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami lihat ada teman-teman baru yang hadir ke persekutuan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap masalah yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, terima kasih Tuhan. 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 Untuk rancangan yang terbaik yang boleh Engkau persiapkan bagi kami. Syukur bagimu Tuhan. Dan pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah sebagian rasa syukur kami Tuhan. Tidak henti-hentinya kami belajar untuk bersyukur setiap waktu akan setiap kebaikan-Mu, sekecil apapun itu. Ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami telah siap untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau, dan untuk datang ke bait-Mu Tuhan. Haleluya. Gua mau ajak teman-teman untuk datang ke bait-Nya. Let's go. Kita mau bareng-bareng datang ke bait Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yuk, gua mau undang teman-teman sekali lagi untuk datang ke baiknya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur adalah. Berikan senyumannya yang terbaik. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berlindung padanya akan bersorak-sorai, Akan sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin. Untuk selamanya kasih setianya, setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saat ini aku melihat api-api Roh Kudus boleh tercurah bagi setiap kita. Amin. Let's go. Api kemuliaannya. Kita mau dengar-dengaran, kita mau dengarkan suara nafiri memanggil setiap umat. Maka suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkan suara nafiri, suara nafiri memanggil semua umatnya. Dan Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Yang maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gerakan semua senjata Allah oleh kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah, curahin dong, curahin dong. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita mau dengar-dengaran lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja
maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Kita kan semua senjata Allah. Senjata Allah oleh kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang telah hadir dalam kondisi apapun, dalam situasi seperti apapun, tapi Engkau telah undang kami secara pribadi, lepas pribadi. Dan saat ini aku mau mengundang teman-teman untuk hening sejenak. Kita mau menyembah Tuhan kita, karena saat yang terbaik adalah saat kita berdiam, berlutut, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengangkat hati kami. Kami mau nikmati saat-saat pribadi kami bersama dengan Engkau. Inilah iman kami Tuhan, ketika kami menyembah, Engkau hadir, ketika kami memuji, Engkau bertata di atas pujian kami. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat Engkau bertahta di atas pujian kami. Di atas pujian ku angkat hati. Kami memandang kekudusan-Mu Tuhan, dan kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat Roh-Mu bekerja, kerja. Saat kami memuji-Mu, Engkau bertahta, Engkau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, dan kami puji-Mu Tuhan. Puji-Mu, Kau bertahta kehadiran-Mu Tuhan. Ku
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran dengan setengah suara. Ku Inilah hati kami yang terangkat bagimu Tuhan. Inilah saat-saat pribadi kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Kekudusan-Mu, yes. Saat kami sembah ku sembah, dan ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah ku sembah, dan kami puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu menyentuh kami secara pribadi Tuhan. Nyatakanlah cinta-Mu lewat kami. Kami sembah. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami nikmati Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau. Biarlah seluruh makhluk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di dalam penyembahan dan perbuatan kami Tuhan. Yes Tuhan. Dan Roh Kudus, kami undang Engkau hadir. Kami rindu untuk berbicara, Engkau berbicara melalui Roh Kudus kami Tuhan. Tuhan berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin.
Sebab rancanganku adalah bukan merupakan rancangan kecelakaan, namun rancangan kebenaran. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu gentar, sebab aku ini Allahmu. Amin. Amin. Sebab aku adalah Tuhanmu yang dekat. Amin. Amin. Aku menunggukannya bahwa aku tidak pernah memalingkan mataku untuk memperhatikanmu anakku. Sebab aku Tuhan Allahmu yang sanggup meredakan badai dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah berbicara kepada kami secara pribadi. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Kiranya menyata mengurapi kami. Saat ini digemburkan melalui firman, hanya firman ini boleh menjadi berkat bagi kami untuk menumbuhkan iman dalam mau. Biar itu kan firman jadi murid baik. Mak, ya. 8, oke. Terima kasih diberkati sekali semua 8 ini dan menambah jumlah yang ada. Hari ini bersama kita mau ada sesi pengajaran ya tentang Tuhan itu baik, saya itu baik, ya. Judulnya apa tadi? Kalian dapat undangan untuk hari ini? Apa? Gencanayo, betul ya? Bacanya begitu ya? Oke, kita lanjut ya. Ini karena banyak Koreanya. Jadi ceritanya kira-kira 3 bulan yang lalu, Cijen dapat telepon. Dapat WA dari Alex. Mana Alex? Ya, oke. Ya, persis hari ini tanggal 28 tadi saya cek 3 bulan yang lalu kita janjian. Dia bilang gini, Cijen tolong bawain ini ya, PD tanggal 28. Terus saya jawabnya, saya cek dulu jadwalnya tapi mestinya oke, gitu. Terus dia bilang judulnya gini, aku nggak lihat lagi tuh. Kebayang nggak ya? Terus waktu udah santai, pas lihat judulnya, apa? Gencana yo, begitu ya. Ini bahasa Latin, bahasa Inggris bukan. Kalau bahasa Inggris aku tahu, tapi bahasa Latin juga bukan. Nah, lalu ini apaan gitu kan? Lalu cek-cek ya. Ternyata, ini nggak jangan. Dioperate dari sana aja. Dioperate dari sana aja. Oke. Nah, ini ternyata kita juga salah ya. Gencanayo nggak ada Gencanayo. Jadi Cijen research. Oke, bacanya gimana, tulisannya gimana, artinya apa supaya kita nggak salah karena udah rame-rame nih 27 orang yang ada di ruangan ini biar tahu. Ke halaman sebelumnya tadi. Nah, bacanya Gencana. A-nya itu kayak kalau orang Singapura itu pakai lah, oke? Pakai no ya begitu juga. Jadi bilangnya cuma Gencana, gitu. Bukan Gwaen dan juga ada A-nya, ya di situ. Ini artinya apa? Kalau di drakor, it's okay. Nah, benar it's okay, ya. Ini kalau arti literasinya it's okay, I'm fine. Nah, kalau kita bicara soal nggak orang Korea ya, kalau bule nih, kalau ditanya, how are you doing? Dia kalau jawab, I'm okay, berarti bener-bener oke. Boleh ditinggal, artinya dia nggak bermasalah. Begitu. Atau I'm fine, artinya oke lah, beres gitu. Ya. Lu gimana kabar lu? Beres, oke, aman. Kalau kita kan ngomong gitu. Nah, kira-kira kayak gini nih. Dan juga ini adalah biasa dipakai untuk memastikan sesuatu. Kalau orang Korea memang seperti itu. Cijen tanya teman yang di Korea ngomong kayak gimana? Mereka bilang kayak gini. Gimana 1, 2, 3 coba? Genca? Iya, gencana. Gitu. Iya ditarik-tarik dikit ya. Nah ini populer banget di
film-film Korea. Nah sekarang persoalannya kalau nonton film Korea atau drakor, coba angkat tangan yang suka nonton drakor. Wah, sini nggak ada yang suka. Nggak ada yang suka sama sekali. Nggak ada yang suka. Jadi suka nontonnya apa? Disney, Netflix? Apa? Ya, oke. Nah, yang menariknya kalau kita dengar kata ini adanya tuh di film Korea. Film Korea kan kalau di film-film ceweknya cakep-cakep, cowoknya ganteng-ganteng, ya kan? Udah cakep, ganteng, terus I'm fine, bikin iri banget ya. Terus kita kok yang biasa-biasa, terus nggak fine-fine juga gitu ya. Beda banget sama di film-film. Nah, kalau ini populer di film Korea, Cijen mau ajak kita lihat sebenarnya kayak apa sih I'm fine itu untuk anak Tuhan. Oke, next. Juga dipesannya begini, nanti ya Cijen, I'm fine itu tolong disampaikan tentang sungguh utuh baik adanya, siap cek. Yang kedua, menerima berdamai dengan masa lalu, siap cek gitu ya, mampu menghadapi ketakutan dan trauma. Coba umur segini, udah pada punya masa lalu. Sekarang umur berapa? 78? 56? Enggak kan? Nah, umurnya masih belasan, 20-an, maksimum 35 kalau nggak salah kalau mau masuk tiket ke ruangan ini. Ya saya lihat 35. Nah pasti ada ketakutan, pasti ada trauma-trauma pada masa lalu. Ini mau kita lihat supaya kita bisa bersama-sama mampu mengatakan I'm good, I'm fine. Oke? Kita mungkin nggak bisa gaya Korea karena setengah dari yang hadir di sini nggak nonton drakor. Jadi kita pakai bahasa yang umum aja. Oke? Next. Nah, kalau kita bicara tentang I'm good, sebenarnya secara psikologi kita bagi 4 nih. Ya. Ini Cijen diskusi sama Romo-Romo untuk menghasilkan slide ini buat kita semua di sini. Oke, I'm good and I'm okay artinya kalau saya bilang, apa kabar lo? Baik. Ya, I'm good tapi dalamnya juga benar-benar good. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kabar lo? Ya gitu deh. Tampangnya ya gitu deh, tapi dalamnya damai-damai aja. Oke. Itu yang kelompok kedua. Yang ketiga, jawabnya kayak gitu, I'm good. Tapi dalamnya berantakan, lagi nangis gitu ya. Lagi berantakan, galau banget. Atau yang keempat, lu gimana kabarnya? Suntuk banget. Waduh, gue sih parah banget deh. Di depannya parah, dalamnya parah. Ya. Nah ini yang keempat. Coba yang dikumpul di sini. Kelompok 1 angkat tangan. I'm good and really good. Angkatnya pelan-pelan. Naikin. Lagi lebih tinggi. Jangan malu sama Tuhan, ayo. Nah cuman segitu. Tadi nyanyinya gila-gilaan loh. Ya sungguh indah, disayang. Itu singernya di depan udah ngurusin kita sampai gimana supaya kita benar-benar good. Ya, kalau gitu sebagian ada di kelompok 2. Not good but okay. Ada nggak di sini? Wih, angkat tangan 2. Oke, dikit-dikit pelan-pelan naik dikit ya. Ada lagi? Oke, ya. Yang ketiga, yang kayak film Korea. I'm good, tapi sebenarnya gua enggak good banget. Ada? Wah. Rame. Yang keempat, moga-moga nggak ada. Kalau ada kita mesti doa panjang soalnya. Ya. Kalau ada pun nanti kita bersama, kita bawa dan kita doakan supaya kita bisa masuk ke kelompok 1. Kalau kita berani masuk ruangan ini sebenarnya kita berada harusnya di radarnya tuh ya. Zona gamenya itu ada di kotak 1. I'm good and I am really good. Kalau ada yang dalamnya masih kurang good, nanti kita lihat. Moga-mogahan beberapa pesan dari kitab suci yang hari ini bisa sampaikan membuat kita yakin benar bahwa I am good and I am really good. Oke? Lanjut ya. Nah, kalau dengar kata good, kebayang gak sih di kitab suci kalau versi King James Version itu ada 857 kata. Stok sehari 3. Setahun baru habis. Jadi kita nggak punya kesempatan untuk mikirin yang tidak baik karena segitu banyaknya. Good termasuk goodness dan lain-lain ya.
atau NIV, New International Version. Ini yang paling banyak dipakai sederhananya. Itu masih 600-an. Sehari kalau kamu dapat masih 2. Simple-simple aja, buka asal aja tuh kitab suci ya. Halaman mana aja ada kata good. Coba bayangkan. Segitu kuatnya kata baik itu. Nah, kita lihat lagi, lanjut. Karena banyak, Cijen jadi mau mulai dari mana? Mulai dari Kejadian. Berarti pulang kalau Wahyu jam berapa? Jam 2 pagi. Besok ya. Enggak, cuma diambilin dulu sedikit aja dari kitab Kejadian untuk memastikan. Tadi ada yang masih katekumen di sini? Atau udah baptis semua ya? Oke. Di Kejadian 1 itu ceritanya pasti hafal nih ya. Anak sekolah minggu tahu kan? Tuhan bikin langit, bumi, ikan, ayam, burung, apalagi? Iya, pohon, binatang-binatang lainnya. Dan yang terakhir Tuhan bikin nih di nomor berapa? 26. Ya. Di situ dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa bla 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 di atas seluruh bumi dan di bumi. Ayat 26. Coba kita lihat. Kita diciptakan serupa dengan Allah. Kita nggak pernah lihat Allah yang ada di sini. Saya percaya. Tapi kita pernah mengalami Yesus. Nah, itu yang disebut dengan Allah. Dan lihat ya, waktu kita diciptakan, kamu dan saya, kita diciptakan untuk berkuasa. Berkuasa di mana? Coba lihat, di udara, di bumi, di seluruh ciptaan Dia. Nggak main-main loh ya. Lalu, habis diciptain nih ya, udah mirip kayak Dia diciptain, di 27 bilangnya apa? Diciptakan menurut gambarnya, terus dikatakan, menurut gambar Allah diciptakanlah Dia. Sahabat OMK, kalau di kitab suci pesan Tuhan diulang 2 kali berarti penting. Kalau 3 kali, nanti cari ya, ada nggak yang pesannya 3 kali? Kalau 2 kali udah penting. Contoh, Samuel lo dipanggil. Berapa kali Samuel dipanggil? Yesus panggil Zakheus berapa kali? Zakheus, aku turun. Ya. Kalau 2 kali udah penting. Nah, lihat, kita diciptakan menurut gambarnya dan menurut gambar Allah diciptakannya lah Dia. Jadi kita nggak dibikin modelnya, polanya seperti yang lain-lain. Nggak ada tuh yang serem-serem. Keren abis. Ya. Kemudian abis diciptain di 28 bilang, diberkatin coba. Saya tanya, di sini ada yang pernah bikin kue? Suka bikin kue? Bikin roti? Masak-masak? Ada yang suka masak? Suka? Coba bayangkan abis bikin kue bagus-bagus, kamu happy gak rasanya? Happy ya? Sama, saya suka baking. Kalau abis itu seneng banget. Aduh, kamu bagus-bagus ya, jangan sampai rusak ya abis ini ya, dan seterusnya. Tapi kita nggak berkatin. Nah kita, kamu dan saya, kita diberkatin. Kemudian 29, abis diberkatin, dikasih lagi makanan. Semua yang diciptakan, yang ada di pohon, yang berbiji bisa dimakan. Dan yang ke-31, Tuhan bilang, kita diciptakan sungguh amat baik. Jadi nggak setengah-setengah tuh. Kalau yang ciptaan yang lain diciptakan dengan baik. Tapi kalau yang manusia, versinya kamu dan saya, amat sangat baik. Nah, sekarang bilang ke sebelah kirinya masing-masing, atau ke kanannya yang paling dekat, sampaikan kamu diciptakan sungguh amat baik. Diciptakan sungguh amat baik. Ya. Oke, lanjut yuk.
Ya, Kajian ambil versi bahasa Inggrisnya supaya kita bisa sedikit, bukan gaya-gayaan ya, tapi ingin memastikan bahwa terjemahannya masuk dan kita mengerti dengan baik. 31. God saw all that he had made and it was very good. Siapa yang very good? Kamu dan saya. Yang tadi kita tepok-tepok kiri kanan kita. Itu. Sekali lagi kita bilang, you are created very, very good. Very, very good ya. Oke? Sip, lanjut. Jadi ini berangkat dulu ya. Di Kejadian aja bilangnya begini. Cijen nggak akan terusin lagi, tapi intinya dari kisah di Kejadian aja, halaman pertama-tama, Kejadian 1 loh ya tadi. Semoga abis ini pada rajin baca kitab suci ya. Nah, dikatakan I'm his image. Kamu dan saya adalah serupa dengan gambaran Allah. Imago Dei. Pernah dengar ya Imago Dei, Imago Dei? Terus yang kedua, kamu diberkati. Kamu dan saya, I'm blessed. Kata saya, kata Cijen, iya, tapi tertulis adalah kata dia. Habis diciptain kita diberkatin. Betul kan? Oke. Yang ketiga, I'm love. Kamu dan saya kita dicintai. Kalau love ngeliatnya jangan ke sini, ke kiri aja, ke kanan juga. Ke belakang juga boleh. Asik ya? Nah, I'm love, ini pakai D ya, ED, artinya saya dicinta. Buktinya apa? Tadi Cijan udah kasih contoh bahwa kalau kita dicintai sama Tuhan, habis diciptakan luar biasa, diberkatin terus dikasih apa? Makanan, suruh makan. Nah, di sini ada yang nggak kelaparan? Gak ada. Kita nggak cuma dikasih loh kesempatan untuk makan yang fisik aja. Kita pun dikasih juga makanan rohani, makanan spiritual. Karena itu nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa kita tidak baik. I'm good. Ya, kita ulang bersama-sama, 3, 2, 1. I'm his image, I'm blessed, I'm loved, and I'm good. Terus, kencana. Nah, itu bukan versi Korea sekarang, versinya Pademangan. Yang kalau keluar dari ruangan ini kita pasti mestinya semua baik. Oke? Ada amin? Bener? Aminnya kayaknya amin, maksa banget gitu ya. Orang yang diberkati dan orang yang dicintai, ya, itu ngomongnya beda banget. Di sini yang ada lagi jatuh cinta. Kayaknya ada deh kalau kulihat tampang-tampangnya gitu ya. Yes, itu gimana tuh rasanya? Ya, yang boleh jatuh cinta ke atas boleh, ke samping boleh, dengan teman-teman ya, mencintai orang rumah juga boleh, dicintai teman-teman di PD juga boleh. Ya, itu ketika dicintai rasanya gimana? Gimana rasanya coba yang baju biru? Gimana Lex? Gimana kalau dicinta rasanya Lex? Senang, senang banget gitu. Terus sekarang yang mencintai kita itu bukan yang ece-ece. Dia sendiri yang mengatakan dia cinta. Kalau cowok ngomong sama Cijen, itu pasti, oh I love you Jen ya. Mungkin 99% gitu ya. Ada janji yang tidak terlaksana. Tapi kalau Tuhan yang ngomong 100%, amin itu. Ya, sama kalau cewek juga atau sebaliknya. Ya. Jadi kita sungguh-sungguh bahagia karena kita sangat diberkati. Ya. Kalau kalian lagi stres, kalian gak happy, kalian gak usah buka kitab suci halaman jauh-jauh. Halaman mana? Halaman 1, Kejadian 1, bab 1, ayat berapa tadi? Tuhan ciptakan kita sangat baik? 31. Ya, belum kemana-mana. Itu aja ingat dulu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ngomong dong yang baik-baik gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya jangan ngomong aja Cijen, kasih tahu caranya. Caranya kita lihat. How? Kita berpikir dan bertindak akan sesuatu yang baik. Next. Dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Saya lihat di Insta ada loh yang bilang, oh jadi kita nih
Belajarlah saudara-saudaraku semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Nah, tadi kita disebutnya apa ya? Semua yang benar, yang mulia, adil. Saya mau tanya di sini, kalau semua yang benar, kira-kira mikir yang benar kayak gimana? Mikir yang adil gimana? Mikir yang adil. Mikir yang suci gimana? Lu jangan mikir yang jorok terus, yang suci dikit. Tapi di sini dimintanya pada akhirnya ini yang kita harus pikirkan. Dipikirin gitu loh. Kalau dipikir berarti ada di mana? Ada di mana kalau pikir? Di sini kontrolnya dari mana? Dari sini. Iya. Jadi jangan kebayang kita ini yang disuruh ngomongin gitu loh. Ngomongin yang manis-manis ya kan. Nah, manis kau dengar. Tapi kita disuruh berpikir. Beda. Pernah nggak lagi di sekolah, di kuliah, atau di tempat kerjaan, kita bikin sesuatu kurang begitu bagus, terus teman kita bilang, mikir, ya kan? Kalau nggak bos kita bilang, mikir. Kalau nggak dosennya bilang, dipikir dulu ya sebelum diomongin. Nah, persis kayak gini, yang pikirkanlah semua itu. Jadi kalau kita masih piktor-piktor nih ya, nggak masuk ke sini. Atau mikirnya tuh yang sedih-sedih, yang nyebelin gitu ya, yang nega-nega gitu, maksudnya negatif-negatif nggak ketemu di sini. Dan di 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang kamu telah terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi pertama mikir dulu. Setelah kita mikir, baru kita dengar, lihat, dan lakukan. Ya. Kalau udah, baru tuh. Coba kita baca. Maka sama-sama Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kalau misalnya kita suka pikir ya, kayaknya kurang-kurang enak nih ya, kayaknya nggak enak banget, nggak nyaman, kembali lagi. Balik ke sini. Kok kayaknya aku kurang damai ya? Kok nggak ada sejahtera dalam hidupku? Karena kenapa? Karena kita mundur aja gampang. Berarti kita nggak melihat apa yang dia lakukan. Kita tidak dengar apa yang dia katakan. Kita tidak menerima apa yang diberikan. Sehingga damai sejahtera dari Tuhan tidak turun atas kita. Sayang dong kalau turunnya ke tetangga kita. Ya, oke. Whatever is true, kebenaran, bukan katanya, bukan, bahkan bisa aja ya realita, kenyataannya benar, walau kenyataannya ada, tapi kalau itu bukan kebenaran, itu tak layak untuk kita pikirkan. Siapa yang di sini suka OT? Overthinking. Saya sampai sakit-sakit, sampai stres-stres, kadang-kadang berjerawatan. Ya, nih Kak Jenny sampai apa? Pinggulnya sakit. Apa? Migrain. Karena susah. Karena itu saya juga bersama-sama mengundang nih kita ya, berpikir sesuatu yang baik itu benar dan mulia dan adil, susah loh. Siapa yang suka iri-irian? Iri-irian bukan main anak-anak loh, iri-irian seumur-umur ini juga jago. Jangankan segini, mama saya 84 tahun, papa saya 86 tahun. Ya, kalau tadi ada yang sakit papanya, papa saya demensia udah 6 tahun.
Papa saya tidak lagi mengenal saya sama sekali, anak yang tinggal bareng begitu. Ya, tapi mereka bisa iri-irian. Coba 84 dan 86 tahun. Jadi apa yang ditulis di sini jangan dibayangkan ini mah mainan anak-anak tuh iri-irian. Kamu jangan iri-irian ya berdua. Enggak. Kalau saya datang dan saya ciumin papa saya, mama saya bilang, gitu kan. Lalu saya bilang, ma, bye. Terus papa saya yang enggak nyambung, dia sudah lihat, gitu. Enggak goodbye sama dia. Nah, semua yang adil. Apalagi Suci ya. Ini Suci bukan nama cewek ya. Oke. Yang manis. Nah, kalau lagi pacaran bisa manis-manis tuh. Teman-teman baru, ya kan? Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Jadi kita otak dipakai untuk mikir. Ya. Semua yang apa? Boleh kalau nggak lihat masih ingat nggak? Semua yang baik. Baik apa benar? Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Terus waduh, pada mangan gimana nih? Ayo kita mulai lagi ya. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kita juga dikasih ruang gerak gede juga tuh sama Tuhan. Yang ini, bukan yang ini. Tetot, tapi cek. Itu boleh dipikirin. Lanjut. Next. Ya. Tuh. Lihat yang warna kuning. Pikirkanlah semua itu. Think about such things. Jadi kalau baru bangun ya pagi ya. Cek handphone dapat doa ya. Nah ya, kan paling gampang nih baru bangun nih. Kan disuruh mikir, pikirkanlah semua itu. Pikir nih, handphone atau doa. Ya kan? Doanya dari handphone kan Cijen. Oke lah. Ya, berikutnya lanjut. Baru bergerak dikit. Nonton TikTok atau baca kitab suci? Kan itu, mikir dulu kan? Disuruh mikirnya kayak gimana? Kitab sucinya juga ada di TikTok, Cijen. Juga ada di handphone, ya kan? It's okay. Yang penting whatever is true, noble, right ya. Terus pure, jangan lupa. Sesuatu yang murni. Whatever is lovely. Tadi saya waktu duduk di sana, saya senang banget loh ngeliat di kau berdua ini nyanyi. Ya, so lovely. Mungkin orang nyanyi nggak tahu, tapi yang ngeliatin. Kalau nggak ikut memuliakan Tuhan, ada yang salah. So thank you so much ya. Oke. Lanjut ya, jangan lupa di ayat 9 itu, when you put it into practice. Jadi kita perlu berlatih. Dia tidak katakan put it to action langsung, karena ini nggak mudah. Yang nulis ini Paulus. Orang pinter aja dia bilang practice, latihan. Berarti mikir yang benar, mikir yang suci, mikir yang mulia itu gampang nggak? Susah. You got to put it in practice. Cuma itu baru ya, God of peace will be with you. Jadi kalau di gereja ingat nggak kan kita suka salam damai itu. Terus kita damai sertamu gitu ya, atau apa? Salam damai sertamu. Iya, bagi-bagi God peace be with you. Tapi kalau lagi bilang damai sertamu kok dia kayak gitu ya orangnya. Tuh mikirnya udah, ya kan? Dia ngerapi ya. Aku nggak mau ngeliat ke sana damai sertamunya gitu. Gimana? Mulai dari pikiran kita. Next. Ya. And good is important. Ini adalah why-nya, ya. Kalau di leadership kita selalu berangkat dari why. Kenapa nih kita mesti ngomongin soal yang good-good itu? Lanjut. Nah, ada di sini jawabannya. Karena jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah
terpancar kehidupan. Ya, bahasa Indonesianya agak kurang pas kalau menurut kajian untuk kita cari tentang goodness, tapi bahasa Inggrisnya sangat mudah, makanya aku bawa di sini. Above all else, di atas segala-galanya, gitu ya. Guard your heart. Apa yang harus dijaga? Your heart. For everything you do, flow from it. From it. Dari mana? Dari hati. Jadi yang dijaga apa? Hatinya. Coba hatinya di mana? Tangannya pegang. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ya itulah. Kalau hati begitu penting loh hati. Dan itu yang harus kita jaga. Ya, guard your heart. Tadi kita harus berikan kesaksian ya. Papanya operasi jantung. Bahasa Inggrisnya tuh heart surgery. Itu dibongkar kalau bypass itu keluarin, ya kayak begitu. Dan kebayang ya, guard your heart. Because everything, tahu everything? Semuanya dari mana? Semua yang kamu lakukan dari sana. Jadi kalaupun apapun yang kamu punya mau diambil kecuali satu. Jangan pernah berikan hatimu untuk diambil untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau mau diambil sama cewek, mau diambil hatinya sama cowok, pastikan cowok itu baik gitu ya. Kalau cowok juga hatinya mau diambil sama cewek, pastikan dulu itu baik. Nah, karena kenapa? Hati itu adalah pusat segala-galanya. Flows from it. Above all else. Di atas segala-galanya. Coba. Pernah nggak kita berdoa secara khusus, Tuhan, jaga hatiku. Biasanya kalau kita jaganya apa? Jaga rumahku ya Tuhan, jangan sampai kebakaran, jangan sampai kebanjiran gitu. Ntar motorku jangan sampai ini ya. Kita nggak pernah, jarang banget bilang Tuhan, jaga hatiku. Tapi semoga mulai malam hari dan seterusnya doa kita akan berubah. Kita minta Tuhan jaga hatiku. Yang lain boleh diambil kecuali itu. Tadi dia juga bilang kalau jantung papanya diambil selesai. Karena pusat semuanya. Itu secara fisik ya. Ini kita bicara secara spiritual. Ada amin di sini? Mau hatinya dijaga? Ya. Banyak tahun yang lalu saya diajarin sebuah doa, ya. Kalau berdoa untuk suami kita, ya, minta Tuhan jaga hatinya. Dan itu yang coba saya lakukan sampai dengan sekarang. Setiap pagi saya akan berdoa, Tuhan jaga hatinya. Dan Tuhan jaga hati saya juga untuk dia. Karena ternyata semua datangnya dari hati, betul kan? Ada sesuatu hati, ya hati itu banyak juga di mana-mana. Coba kalau Yesus mau melakukan miracle, apa? Keajaiban, sesuatu, karena apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Hati itu penting banget. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya, saya akan masuk lagi ke sini. Ini bagian yang cukup penting, yaitu Galatia 5, 22-23. Buah-buah roh. Ada berapa buah roh? Baru hitung sekarang. Ada berapa jenis buah roh? Ya, gampang. Love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Aku baginya gampang 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang kedua, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kita mau bicara tentang goodness-nya. Lalu yang ketiga adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sahabat OMK, lihat di sini. 3 yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu kita nggak bisa minta. Itu datangnya dari atas. Kita nggak bisa buat. Itu dikasih.
jebret gitu ya. Kita tinggal terima. Tapi 3 yang kedua itu usaha kita. Urusan kesabaran itu kita yang lakukan. Kemurahan dan kebaikan kita yang lakukan. Yang berikutnya, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu antara kita dengan ciptaan yang lain. Jadi, kalau kamu nggak punya kebaikan, you don't have goodness, kamu nggak bisa berinteraksi dengan pihak lain, orang lain dengan baik. Nah, disitulah pentingnya goodness ada di tengah-tengah. Jadi diurutin ke-6 itu nggak ada, bukan karena sekedar begitu-begitu aja ya. Ingat, 3 yang pertama dari Tuhan, 3 yang kedua kita yang upayakan, 3 yang terakhir kalau kita bisa itu dengan sesama kita. Tapi tanpa kebaikan kita nggak bisa ngapa-ngapain sama sesama kita. Oke? Itu sebabnya 1 jaga hatimu, 2 miliki kebaikan atau si goodness itu. Lanjut. Si kuning, si hijau, si merah, berikutnya ada. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kamu melakukan ini, ada yang menentang? Enggak ada. Bisa ditangkap karena memberitakan buah-buah roh? Enggak ada. Ini aku udah coba sama teman-temanku di tempat lain, di agama sebelah. Masuk. Teman-temanku itu kita sampai belajar Love Joy Peace bareng-bareng, coba bayangkan ya. Semuanya kita berkerudung waktu belajar Love Joy Peace, tapi bisa. Karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lanjut. Ya, terakhir, janjinya. Jadi pulang dari sini jangan jelasin, tadi belajar baik-baik tentang kebaikan, goodness, hal-hal yang baik gitu ya. Tapi nggak dijelasin tuh kenapa mesti begini, why, bagaimana caranya. Nah sekarang janjinya kita lihat, lanjut. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya loh teman-teman yang ikut PD, ini mah kecil nih ayat ini nih, pasti udah luar kepala. Saking seringnya dibacain. Tapi pernah nggak ya mikirnya, sekarang kita pakai mikirnya yang dalam mikir, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau segala sesuatu ada nggak yang kamu lakukan Dia tidak tahu? Gak ada. Segala sesuatu. Oh kalau ini nanti hari Minggu di gereja. Kalau yang ini boleh Senin sampai Jumat. Enggak, segala sesuatu. Dan mendatangkan apa? Coba semua suaranya. Kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia siapa? Coba angkat tangan. Saya mengasihi Dia. Ya. Mereka termasuk kamu dan saya. Berarti kita full nggak nih blessingnya? Mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. And all things tuh. Cijan sukanya kalau ngomong pesan-pesan Tuhan ya. Tuhan itu kalau mau semuanya terus. All. Nggak ada tuh setengah-setengah. Ya kan? Tadi dia bilang itu ciptaan Dia. Tolong dikuasai semuanya. Jadi dia nggak bilang semuanya berkuasai kecuali dinosaurus ya, nggak boleh, enggak. Kuasain ya, kecuali burung-burung pipit di ladang, enggak semuanya. Gitu. Yang tinggi, yang pendek, yang besar, yang kecil, yang hitam, yang putih, semua dikasihi Dia. Nah, Dia turut bekerja. Saya ingin sahabat OMK kita sadari ini loh, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi bukan karena kuat dan hebat kita bisa bekerja. Di sini yang udah kerja angkat tangan coba. Ya, kalau jago-jago pasti ya karirnya ya. Lihat nih, Tuhan turut bekerja loh dalam segala sesuatu. Jangan pikir Tuhan nggak bisa bikin desain. Jangan kira Tuhan nggak bisa bikin
project. Jangan kira Tuhan nggak bisa bikin ini itu. Ya, baca kitab suci. Segala project yang kita bikin itu udah ada di zaman dulu, udah tertulis. Dan ada di sana semua. Kita baca bersama-sama ayat 28, 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mengundang kita baca sekali lagi, tapi kata mereka ganti nama kita masing-masing. Oke, 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi Jenny yang mengasihi Dia, yaitu Jenny yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ih, ada yang nggak ngomong, serem ya? Takut-takut, ragu-ragu kah? Nah, ayo kita ulang lagi ya. Merekanya ganti nama kita. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Jenny yang mengasihi Dia, yaitu bagi Jenny yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin? Oke, kita selesai sampai dengan sini? Ya. Oke, sekarang saya minta dan mengundang kita duduk berempat-berempat, lebih dekat boleh? Sambil kita mau berdoa bersama. Ini nih, 1, 2, 3, 4, satu grup gitu. Yuk, mari kita berkumpul berempat-berempat. Kalau yang nggak kebagian 3. Sip, ini udah jadi. Yuk. Ada pada depan aja. Yuk. Oke, 3 boleh, 4 boleh, 2 berarti bisa dong, gabung sini aja, gabung yang 3-3. Sini masuk. Sini, masuk sini 1. Yuk. Ini ya, 4 ya. Mari, sahabat OMK, kita mau berdoa bersama. Izinkan Cijen berdoa untuk kita semua, kemudian dilanjut dengan kalian berdoa satu dengan yang lain untuk kiri dan kanannya. Kenali nama teman-temannya. Pastikan namanya kenal ya. Jadi kita nggak akan berdoa untuk dia. Tapi kalau namanya Alex, sebut namanya Alex. Kalau namanya Tere, saya berdoa untuk Tere. Kalau namanya Anton, saya berdoa untuk Anton. Oke? Udah tahu namanya semuanya? Sip ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini. Bersama kami boleh mengikuti pengajaran yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, supaya kami tahu dan sungguh percaya bahwa Engkau itu baik. Begitu baiknya Tuhan dan begitu sempurnanya kami diciptakan. Dan seperti itulah Engkau ingin kami menguasai dan merajai apa yang Kau ciptakan bagi kami. Karena di atas semua makhluk ciptaan itu kami adalah yang terbaik. Dan kami sungguh percaya kami diciptakan sungguh amat sangat baik. Tuhan, atas segala kemurahan-Mu, atas semua ciptaan-Mu yang indah itu, kami datang kepadamu. Pada saat ini Tuhan, Engkau tahu kami yang berkumpul di sini. Bersama kami bergandengan tangan Tuhan. Tuhan, lihat kami dalam kelompok kami kecil di sini Tuhan. 2, 3, dan 4 di antara kami datang bersatu dan bersekutu dengan Engkau. Kami percaya pada saat ini Engkau urapi kami. Dengarkanlah hati kami Tuhan. Buat pikiran kami boleh hanya mengarah kepada Engkau. Izinkan kami hanya berpikir yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang pantas di telinga-Mu Tuhan. Izinkan pikiran kami dan hati kami hanya terarah kepada Engkau saja. Tuhan, kadang sekali dalam hidup kami susah sekali berdekatan dengan Engkau. Karena hati kami tidak bersih, hati kami penuh dengan banyak hal lain. Pikiran kami bercabang kemana-mana, pikiran kami susah untuk kami atur. Karena sebenarnya Tuhan Dia mengatakan kepada kami, lewat firman-Mu bahwa di dalam pikiran kami, hati kami, disitulah semuanya terjadi. Pada saat ini Tuhan,
Izinkanlah kami satu dengan yang lain saling mendoakan sahabat-sahabat kami. Dengarkanlah nama-nama teman kami yang kami sebut di sini satu persatu Tuhan. Banyak di antara kami banyak persoalan Tuhan. Dan kami ingin sungguh baik. Baik tampaknya, baik di dalamnya, baik seperti yang Tuhan katakan. Izinkanlah Tuhan. Dengarkanlah doa ini. Dengarkanlah doa kami. Mari teman-teman OMK, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Pegang erat tangan teman-teman yang ada. Tumpangkan tanganmu satu dengan yang lain. Dan sampaikan kepada Tuhan. Izinkan kami menjadi yang baik dan baik di hadapan Dia. Terima kasih Bapa untuk mendengarkan doa-doa kami. Bersama para malaikat dan orang kudus-Mu di surga. Dan bersama dengan Bunda Maria kami mengantarkan semua kegembiraan kami hanya kepada Engkau. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari teman-teman kita angkat sebuah lagu. Udah disiapkan lagunya. I Love You God.
bersama-sama. All my life you have been so good. Every breath that I am in, and we'll sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oke, terima kasih untuk Ci Jenny udah mewartakan firman pada hari ini. Seperti biasa, kita mau berikan salam yang terbaik untuk Ci Jenny. Bagi yang belum tahu, jadi gimana kok Iga? Tepuk cinta ya kok? Boleh kok? Coba. Coba dong. Ini tim Hore kita nih, tim Hore Alfonsus. Tepuk cinta kok gimana kok? Level paling tinggi deh, level 3 dong. Nih. Asik masuk TV. Ulangin kali. Oke. Amin. Boleh. Cinta. Terima kasih. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, saat ini kami memberikan yang terbaik daripada kami sebagai ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan yang boleh teredar. Inilah persembahan kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kekuatan kami dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku.
harapanku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh ya, pengumuman ya. Oh ya, sorry. Silakan duduk deh. Sorry. Gimana nih WL bisa kena prank juga ya ternyata ya. Siapa nih yang mau kasih pengumuman? Pengumuman? Gua, oke. Wah, ini nggak di briefing sekali ya. Oke, ini adalah, ini series yang kita angkat. Judulnya adalah Bom Best Me. Sekarang kita udah masuk ke Goncanayo episode 3. Jadi ini kan mirip-mirip sama serial Netflix sebenarnya. Jadi kalau udah datang hari ini, nggak datang minggu depan nih ketinggalan episode-nya nih. Episode keempat adalah Keluarga Cemana. Harusnya kan keluarga Cemara nih tapi dicoret nih. Jadi Cemana nih. Nah, jadi teman-teman datang lagi hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 akan dibawakan oleh Bro Vindes. Di ruang yang sama, di jam yang sama 19.15 sampai selesai. Untuk info lebih lanjut boleh di follow IG kita PDOMPKK Alfonsus dan nomor WhatsApp di bawah. Sip. Ada lagi? Oke, untuk minggu berikutnya jangan lupa kita ada touch. Touch itu adalah kombas. Jadi kelompok-kelompok kecil yang dimana kita bisa sharing-sharing firman, bisa curhat-curhat, bisa saling bercanda. Nanti bagi teman-teman yang belum mempunyai kombas, nanti boleh kontak cici-cici koko-kokonya ataupun DM juga boleh sih, paling gampang. Gitu. Kita nanti berdoa bersama, sharing sama-sama di sana. Ini kontak yang bisa dihubungi. Kita ada grup PD sendiri di WA, grup Alfonsus untuk info-info mengenai pengumuman dan seputar persekutuan doa kita. Kemudian teman-teman yang terpanggil untuk melayani bisa juga mendaftarkan diri seperti koko-koko cici-cici yang nyanyi, yang ngaturin sound, yang nyapa teman-teman, bermain musik, itu bisa kontak-kontak juga. Kemudian teman-teman boleh menitipkan intensi doanya juga. Kalau ada doa yang ingin disampaikan bisa tulis dan diberikan ke kontak yang telah disediakan. Kemudian kritik dan saran boleh, kritik saran yang membangun. Nah next, ada lagi umat-umat baru, kayaknya gue lihat wajah-wajah baru. Yuk, boleh dong bangkit berdiri teman-teman yang baru. Kalau nggak mau ngaku kita tarik ke depan. Ayo, ayo berdiri dong. Berdiri. Maju deh, boleh deh maju deh. Teman-teman maju deh biar teman-teman yang di belakang bisa kelihatan. Maju. Di sini aja nih. Di karpet aja. Ih, unyu-unyu sekali kalian. Wajahnya unyu-unyu sekali. Ayo dari yang cewek-cewek dulu, ladies first. Boleh. Ayo. Perkenalkan, nama
Terus diajakin siapa? Sama masih single atau enggak nih? Soalnya di sini banyak jomblo-jomblo berkualitas nih. Umurnya berapa juga boleh, umurnya berapa? Dari nama dulu, namanya? Halo semua, kenalin aku Michelle. Halo Michelle. Aku umur 16 tahun. Ih, gemoy. Iya maksudnya kalau dibanding umur gua nih masih jauh banget. Kerata tahun deh tuanya ya. Terus diajakin siapa? Kojuan. Siapa? Kojuan. Oh Kojuan. Welcome. Terus masih ada jangan deh, masih unyu-unyu soalnya. Jangan. Oke, next. Namanya siapa? Halo semuanya, nama aku Kalista. Aku Halo Clarista. umur 15 tahun. Wow. Diajakinnya sama siapa? Kojuan. Sama welcome. Next. Halo semuanya, kenalin aku Helen. Halo Umur aku Helen. 15 tahun. 15 juga. Lanjut. Wah ini lebih unyu-unyu lagi nih. Halo semuanya, nama saya Kelly. Halo Kelly. Saya umur 14 tahun dan saya diajak. Kelly, kamu tahu nggak? Umur kamu adalah 2 kalinya umur Koko. Uncle dong, gue dipanggil Uncle dong berarti. Welcome Kelly. Next. Halo semua, namaku Alvino. Halo Alvino. Umurku 14 tahun. Wes. Diajak Kojuan. Halo, perkenalkan nama saya Nelson. Halo Nelson. Umur saya 18 tahun. Saya diajak sama Kojuan juga. Welcome. Yang terakhir. Halo semuanya, nama aku Oscar. Halo Oscar. Umurnya? Umur 14. Yes. Welcome ya semua. Tepuk cinta dong, kita kasih tepuk cinta yuk. Tepuk cinta level 3 yuk. Tepuk cinta level 3. Cinta. Weh, silakan duduk. Lucu banget ya baris-baris kayak mau masuk sekolah gitu. Oh iya ya, sorry. Minggu depan datang lagi ya. Oh iya, datang Kombas maksudnya, datang Kombas. Oke. Yuk, kalau gitu kita udah mau akhiri persekutuan doa. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita mau tutup dalam doa. Kali ini nggak duduk lagi kok, beneran. Nggak bohong. Oke? Kita mau ambil sikap yang terbaik. Kita mau buat tanda kemenangan dalam Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah selenggarakan persekutuan doa pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul bersama teman-teman muda, bersama teman-teman yang kami kasihi. Kami bisa happy bareng, kami bisa senang-senang bareng, berkenalan satu sama lain, saling mendoakan dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, mungkin acara kami telah berakhir, tetapi Engkau adalah Tuhan penyelenggara acara kami. Kiranya Engkau beracara dalam setiap hari-hari kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Api kemuliaannya. Yang merasa api-apinya udah tercurah yuk.
ready? Kita mau mendengarkan suara Nafiri memanggil setiap umat Katolik. Suara Nafiri memanggil semua umatnya datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini datangkan pribadinya. Bersiap maju jangan Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Engkaulah Raja kami. Amin. Teman-teman, teman-teman, kita foto bareng dulu, foto bareng dulu. Ayo maju ke depan, maju ke depan.